Sahabat OCC yang dikasihi Tuhan, pagi ini sebenarnya saya bukan memberikan renungan kepada kita, tapi kepada saya. Karena judul yang diberikan, ini adalah judul yang sebenarnya cocok untuk refleksi diri. Dan ini khususnya menjadi refleksi diri bagi saya yang hidupnya sudah cukup lama. Jadi tanda kutip sudah terkenal ya. Kalau kita hidup cukup lama, Pak Purwa terkenal kan ya. Karena kita track recordnya panjang ya. Sehingga kadang-kadang kita lupa. Kita hidup untuk mengejar pengakuan manusia. Ya kan? Dari kecil kita hidup sampai besar ya. Ya, boleh dikatakan saya udah 61 tahun umur saya. Jadi sudah banyak pengakuan manusia yang saya kejar. Nah, walaupun mungkin saya tidak sepopuler Pak Purwa di sini ya. Kami ini satu alumni dari University of Southern California ya. Kalau di Indonesia, wah bangga sekali menjadi alumni University of Southern California ya. Tapi itu adalah pekerjaan mengejar pengakuan manusia. Sahabat OCC yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaan sederhananya adalah, kapan terakhir kali kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun? Kapan terakhir kalinya? Mungkin nggak pernah, sudah nggak lama ya. Kita selalu hidup berkegiatan untuk membuktikan sesuatu. Dan bukan hanya itu, bagi kita orang tua, kita selalu didik dan ajar anak kita untuk membuktikan sesuatu. Sudah capek sekolah, les ini, les itu, les piano. Itu kan untuk membuktikan sesuatu. Ya. Dia nggak suka piano, les piano. Ya. Oh, yang lain les trumpet, les trumpet. Ya. Les kumon. Ya. Dan berbagai les. Ya. Padahal di sekolah sudah begitu banyak. Memang susah. No parents do not want to send their kids to the best school, to the best lessons. Ya. Jadi kita sejak kecil sudah hidup dengan berbagai bentuk penilaian. Di sekolah ada nilai, di universitas ada IPK. Ya, kalau di Amerika GPA Pak ya, Grade Point Average. Wah kalau di US itu valedictorian, wah itu dikejar orang ya. 3.7 yang bisa jadi member Tau Beta Pi, Eta Kappa Nu. Ya kebetulan saya jadi member ya. Bukan mau menunjukkan saya bisa, tapi waktu itu saya dapat beasiswa sehingga kalau nggak sampai di situ, beasiswanya diputus. Ya kan? Jadi saya perlu pengakuan supaya beasiswa saya berlanjut ya. Jadi saya member of Eta Kappa Nu, lifetime member of Engineering Honor Society. Di kantor ada KPI. Dalam bisnis ada revenue and profit. Ya. Nggak ada bisnis yang mau loss ya Pak Purwa ya. Nggak ada. Di media sosial ada followers, ada likes, ada views. Banyak indikator yang kita coba cari. Ya di Facebook saya hanya punya followers 5 ribuan ya. Saya pernah kenal ada orang Ibu Narci Sitorus. Ya. Followernya 650 ribu di Facebook. Bisa dapat pendapatan sekaligus jadi affiliate. Wah saya bukan mau promosiin ya. Dia dapat pendapatan per puluhannya aja 10 juta. Jadi pendapatannya berapa tuh? 100 juta tiap bulan. Saya pikir waduh, saya kalau dari 5 ribu jadi 600 ribu bisa kayak ibu ini ya. Cuma tiap hari harus posting 5 sampai 10 konten ya. Saya satu seminggu aja tertatih-tatih ya. Dalam masyarakat ada jabatan, ada rumah, kendaraan, gelar, status. Bahkan, nah ini bahkan, kadang-kadang di komunitas rohani, ya, ada ukuran yang tidak tertulis. Siapa yang lebih aktif? Siapa yang lebih rohani? Siapa yang lebih sering melayani? Siapa yang lebih dikenal? Siapa yang jadi pembicara di mana-mana? Tanpa kita sadari, hidup kita bisa berubah. Menjadi sebuah audisi yang tidak pernah selesai. Capek nggak? Capek. Bahkan hari Sabat begini jadi capek juga. Kita terus coba membuktikan. Saya cukup baik.
Saya cukup berhasil. Saya layak dihargai. Saya layak dicintai. Jadi masalahnya, approval, nah ini judulnya tadi apa? Looking for acceptance ya, not for approval. Approval manusia, mempunyai karakter yang sangat-sangat melelahkan. Never ending. Saya udah usia pensiun Bapak Ibu. Tapi tetap juga perlu diakui ya. Kalau nggak diakui orang, tersinggung. Itu biasa orang kalau udah pensiun, Bapak Ibu yang sudah berumur seperti saya, nggak dihargai istri, waduh. Dulu saya sangat dihargai, sekarang udah pensiunan nggak dihargai. Lelah. Hari ini orang memuji kita. Besok mereka mengkritik kita. Hari ini kita dianggap berhasil. Besok muncul orang lain yang lebih berhasil. Hari ini kita posting, banyak yang menyukai. Besok nggak ada yang thumbs up, nggak ada yang love. Nggak ada yang memperhatikan. Kalau identitas kita bergantung kepada approval, hidup kita akan seperti saham di pasar modal. Naik turun, tergantung sentimen, tergantung isu, tergantung gosip. Karena itu, sahabat OCC yang dikasih Tuhan, tema yang diberikan pada saya, hari ini saya suka sekali Pak. Ya, sangat penting. Living from acceptance, not approval. Hidup dari penerimaan, bukan diakui atau disetujui. Bagaimana kalau kita bisa hidup bukan untuk mendapatkan approval, tapi dari penerimaan yang sudah kita terima. Jadi kita hidup bukan untuk mendapatkan penerimaan, tapi karena penerimaan yang sudah kita terima, maka kita hidup dan beraktivitas. Untuk melihatnya, saya ingin kita, kalau ada yang punya Alkitab, mari buka Matius 3 dan 4. Ya. Jadi ini yang akan saya bahas pada hari ini. Untuk menunjukkan rangkaian peristiwa kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus sebagai manusia hidup, ya, hidup dari acceptance, bukan approval. Nah kalau kita baca ayat ini, saya ingin kita baca bersama-sama supaya lebih, ini boleh kalau dibilang ayat inti lah ya. 1, 2, 3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat yang pendek, tapi menurut saya sangat bermakna. Inilah anakku yang kukasihi. Ini adalah ayat yang ditulis sehabis Yesus dibaptiskan. Apa Yesus sudah berkarya waktu itu? Belum. Sama sekali belum. Nggak ada track record. Ya ada sih dia waktu kecil datang ke Ka'bah ya. Tapi karya-karyanya, karya besar Yesus, itu sesudah ini. Tuhan, Allah Bapa, nggak perlu approval. Dia sudah accept. Inilah anakku. Itu kan identitas. Sudah memberikan identitas kepada Yesus. Belum berkarya. Hal yang sama untuk kita. Apakah kita menjadi anak Tuhan perlu berkarya dulu? Tidak. Ya. Perlu jadi rohaniawan? Tidak. Yesus track record 0, 0. Baru dibaptis. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Yang kukasihi itu acceptance. Identitasnya anakku, kukasihi. Itu accept. Whatever you do. Bukan karena anaknya masuk UI. Baru dikasihi. Bukan karena anaknya kerja di Google. Baru dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi. Itu sebuah penerimaan tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak harus bisa main piano. Nggak bisa harus masuk ke sekolah yang terkenal. Nggak harus jadi, nggak harus jadi song leader di depan tadi yang begitu luar biasa. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dan inilah baru sesudah itu, inilah approval. Berdasarkan itu, identitas jelas, di-accept, maka Tuhan approve dia. Kepadanya lah aku berkenan. Perhatikan urutannya.
Pada titik ini Yesus belum berkhotbah kepada ribuan orang. Belum memberi makan 5.000 orang. Belum menyembuhkan orang buta. Belum membangkitkan Lazarus. Belum berjalan di atas air. Ini ada joke juga nih di Danau Toba katanya. Ya. Tanya, kenapa Yesus berjalan di Galilea? Ya, kata-katanya karena nelayannya banyak orang Yahudi, pelit. Jadi kemahalan Yesus jalan akhirnya. Jadi itu menunjukkan di Danau Toba katanya perahu jangan terlalu mahal, nanti jalan orang. Itu joke-nya Pak. Yesus belum mati di kayu salib. Dengan kata lain, belum ada performansi pelayanan yang perlu dibuktikan. Tapi Bapa sudah berkata, inilah anakku. Itu sebuah identitas. Yang kukasihi, itu adalah sebuah acceptance. Kepadanya lah aku berkenan. Itulah approval yang berasal dari relationship. Jadi approval ini berdasarkan relationship, bukan performansi. Bukan performansi. Ini urutan Injil yang sangat penting. Ya. Harusnya begini. Identity, acceptance, dan mission. Ya. Tapi di dunia, mission, performance, baru acceptance. Ya. Kita sering membalik urutannya. Kita berpikir kalau saya berhasil, saya akan dihargai. Kalau saya capai target, saya akan berarti. Kalau pelayanan saya bagus, Tuhan akan lebih senang pada saya. Kalau saya menjadi orang tua yang sempurna, saya akan merasa cukup. Tapi Injil memulai dari tempat yang berbeda. Sebelum do, sudah ada be. Sebelum action, being dulu. Ya. Bukan sebelum be, baru do. Ya. Sebelum apa yang kita kerjakan, ada siapa kita di hadapan Allah. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak yang pulang membawa raport yang bagus, nilainya bagus sekali. Ini mungkin zaman saya ya, kalau zaman dulu tuh bagi rapor itu, waduh, diumumkan juara pulang, waduh. Ya, orang tua saya juga akan seperti ini ya. Papa, mama sayang kamu karena nilaimu bagus. Kelihatannya statement ini positif. Positif enggak? Positif. Ya. Tapi sebenarnya ada pesan tersembunyi yang berbahaya. Kalau suatu hari nilaimu jelek, apakah papa, mama masih sayang? Bandingkan dengan statement ini. Ya. Papa mama sayang kamu karena kamu anak kami. Kami bangga dengan kerja kerasmu. Dan kita akan terus belajar bersama. Nilai tetap penting, disiplin tetap penting, prestasi tetap penting. Tapi prestasi bukan sumber identitas anak itu. Kalau jadi sumber identitas anak itu, kita hanya sayang kalau prestasinya bagus. Kalau prestasinya nggak bagus, nggak sayang. Akhirnya anak tertekan, makanya mental health menjadi, nggak tahu ya, zaman dulu saya nggak pernah merasakan itu mental health. Tapi sekarang anak-anak sekarang gampang sekali, ya itu jadi problem. Jadi waktu mau ngomong kita selalu hati-hati. Benar nggak Bapak Ibu? Yang terutama yang orang tua ya, takut nih, ini nanti galau nggak ini? Ya, bahkan bukan hanya anak kecil di kantor. Saya kebetulan 10 tahun kerja di startup. Saya udah kebanyakan pegawai saya seumur anak saya semua. Hati-hati bang ngomong. Salah omong dikit, 3 hari menghilang. Gak ada pesan. Duh, kemana nih orang? Iya. Saya bilang, waduh kalau peraturan perusahaan 5 hari, seminggu, tak PHK Pak ya. Muncul di hari ke-6. Dia tahu gak di PHK kan. Maaf Pak, saya ke Cirebon ke ruang orang tua. Kenapa? Ya saya galau. Waduh enak banget hidupnya. Tapi memang, jadi hati-hati memang. Ya. Tapi pelajaran perenungan hari ini juga mengajar kita memang harus hati-hati kita. Karena kita apa? Tadi, identitas anak itu bukan karena prestasinya. Walaupun tadi nilai penting, disiplin penting, prestasi penting. Begitu pula hubungan kita dengan Allah. Ketaatan penting. Penurutan penting. Pelayanan penting. Karakter penting. Tapi semuanya adalah buah dari identitas. Siapa identitas kita deh? Anak.
Tuhan. Bukan harga yang kita bayar untuk membeli kasih Allah. Jadi kalau ketaatan, penurutan, pelayanan, karakter itu adalah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan kasih Allah. Ya tadi, sesuai dengan judul. Ya. We are looking for approval, bukan acceptance. Tolong diingatkan saya orang marketing. Problem orang marketing adalah susah berhenti bicara. Jadi tolong nanti tiba-tiba udah jam 2 aja. Memang kerjanya ngecap ya. Dan ini sangat dekat, kasus masalah ini sangat dekat dengan hati saya. Karena ini yang saya alami. Sebagai orang yang tanda kutip sukses di karir, sebagai orang tua. Inilah tantangan kehidupan kita. Bahkan aktif di gereja ya. Inilah tantangannya. Tantangan kita. Nah, Yesus setelah tadi kalau kita baca di Matius 3 di ayat terakhir, setelah dibaptis, Tuhan memberikan identitas. Habis itu, nah ini repot nih. Habis identitas apa? Matius 4 bicara tentang apa? Pencobaan. Waduh, kejam toh ya. Habis diberikan identitas, diuji ya. Jadi setelah baptisan sesuatu yang menarik terjadi. Kalau kita baca Matius 4, itu kata-katanya ayatnya dimulai, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Siapa yang bawa Yesus? Bukan setan loh. Dibawa oleh Roh ke padang gurun. Habis diberikan identitas, di-accept, it's time for exam. Wah berat ya. Kita udah ikut Tuhan, udah diberikan identitas, it's your exam time now. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dari Sungai Yordan dibaptis, ya, Sungai Yordan kan, menuju wilderness. Dari suara Bapa, tadi dengar, menuju ke sunyian. Temanya apa Pak bulan ini? Stillness ya. Keheningan. Di gurun hening ya. Udah ada yang pergi ke Israel ke gurun. Sejauh mata memandang, tak ada apa-apa. Nggak ada pohon, hening. Yesus dibawa ke dalam keheningan. Dari deklarasi identitas menuju ujian. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari, pencobaan datang. Perhatikan kalimat ini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Siapa yang bilang ini? Pencoba kalau dibilang di Alkitab. Iblis. Ya. Ujian pertama apa? Saya ragukan identitasku. Jika engkau anak Allah. Pak Purwa, saya ragukan Bapak orang yang rohani. Ya, ini ujian pertama. Udah dikasih stempel, you anak Allah. Sekarang setan pinter. Jika. Apa itu? Itu kata apa? Kata ya pertanyaan peragungan. Kalau you anak Allah, nah lakukan ini. Kira-kira Yesus bisa nggak melakukannya? Hah? Bisa. Tapi dia tahu. Ini adalah serangan terhadap identitas. Seolah-olah berkata, kalau memang engkau anak Allah, prove it. Buktikan. Buktikan. Perform. Lakukan sesuatu. Sahabat OCC, bukankah suara yang sama sering kita dengar? Kalau kamu memang pintar, buktikan. Kalau kamu memang sukses, buktikan. Kalau memang kamu kaya, tampilkan. Kalau kamu memang pemimpin, pastikan semua orang tahu. Kalau kamu memang rohani, tunjukkan. Kalau kamu yang berharga, buat orang lain mengakuinya. Inilah yang dinamakan approval selalu memerlukan bukti. Padahal tadi Yesus belum berkarya. Ya. Perlu bukti. Tetapi acceptance memberi kita kebebasan untuk tidak selalu membuktikan diri. Kalau Tuhan sudah angkat kita, berikan stempel kamu anak Allah, nggak perlu bukti. Orang Tuhan yang udah memberikan stempel itu. Ya.
Yesus sebenarnya mampu mengubah batu menjadi roti. Masalahnya bukan apakah Yesus bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah Yesus perlu melakukannya untuk membuktikan siapa dirinya? Jawabannya, tidak. Ini sangat relevan bagi kita. Tidak semua hal yang bisa kita lakukan harus kita lakukan untuk membuktikan sesuatu. Tidak semua kritik harus dijawab. Tidak semua orang harus diyakinkan. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Wah, ini repot juga ya. Kita kalau salah paham dia, waduh. Ya, kita kadang-kadang katanya nggak perlu diluruskan, biarin aja. Ya, kadang-kadang di Indonesia ini juga dipakai oleh politisi ya. Karena orang bisa dipilih sebagai victim. Jadi victim biarin aja, ya kan? Ya, banyak kandidat yang menang karena ketika dia jadi victim dia nggak ngelawan. Ya, teori viktimisasi itu ada ya. Ada kebebasan luar biasa ketika kita mengetahui, saya tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Nah, ini nanti kita lihat ya. Ini agak sembrono juga ya. Gak peduli orang lain, ya kira-kira gitu kan. Padahal gak seperti itu sebenarnya. Tapi kita tahu siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau gak salah ini tema kita di OCC bulan ini ya. Identity form in stillness. Identitas dibentuk di dalam keheningan. Yesus masuk ke wilderness, ke gurun. Tidak ada crowd, tidak ada applause, tidak ada miracle, keajaiban yang dipertontonkan. Tidak ada follower, tidak ada panggung. Hanya Yesus, Bapa, firman, dan kesunyian. Kita sering takut kepada keheningan atau stillness. Karena ketika semuanya berhenti, kita harus menghadapi pertanyaan. Kalau semua atribut saya dilepaskan, siapa saya? Untuk beberapa event, saya terpaksa menuliskan, ya terutama kalau di bidang akademis, saya terpaksa menuliskan Dr. Guntur Siboro. Karena memang keperluan akademis. Bangga juga sih. Karena sekolah doktor itu, aduh hampir gila saya. Apalagi di UI ya, yang dosennya nggak bisa diprotes. Kalau diprotes nggak lulus. Ya. Tapi kalau atribut itu dilepas, siapa saya? Di dunia akademis ya memang biasa panggil prof, doktor ya. Padahal kalau di Amerika panggil nama aja Pak ya. Di Indonesia saya juga bingung ya. Di Amerika Mike gitu ya. Dosen kita panggil Mike ya. Kalau di sini, waduh, lupa ditulis doktor, bakal nggak lulus. Sampai sekarang sih udah nggak ada ya. Kalau dulu banyak di KTP pun dokter Andes anu-anu ya, tapi sekarang rasanya nggak ada. Karena berdasarkan akte kelahiran ya. Nggak tahu di makam masih ada nggak di nisan ditulis dokter ya. Ada kalau zaman-zaman dulu ada dokter SH ditulis ya. Kalau semua atribut saya dilepaskan, siapa saya? Kalau jabatan saya hilang, siapa saya? Kalau bisnis saya gagal, siapa saya? Kalau anak-anak kita tidak memenuhi harapan kita, siapa kita? Siapa saya? Kalau orang tidak lagi mengenal saya, siapa saya? Kalau follower tidak bertambah, siapa saya? Kalau pelayanan saya tidak terlihat, siapa saya? Kita hidup di dunia yang sangat noisy, sangat ribut. Bahkan ketika kita sendirian, sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Ini saya dan mungkin kita semua ya. Bangun tidur, pegang HP. Lagi di mobil atau kendaraan umum, lihat podcast atau musik. Di kantor, ada meeting. Saat makan, browsing atau WhatsApp. Sebelum tidur, lihat Instagram dulu, YouTube, TikTok. Kita hampir tidak pernah benar-benar diam. Stillness ini susah. Ya.
Tidak pernah. Ya. Kemarin saya ikut ada seminar, ini unik Pak Purwa. Sekarang orang manggil seminar, dibilang seminar and paddle. Wah, datang saya. Karena mau main padelnya, tapi ikut seminarnya juga. Jadi habis seminar, padel saya. Menang, juara 1. Sampai awal yang muda-muda nanya, kok bisa? Bapak sering main padel? Enggak. Saya bilang, inilah problem kami. Bukan problem sih. Keunggulan kami orang-orang lama. Karena dulu nggak ada gangguan. Semua olahraga dijalanin. Ya kan? Orang-orang lama saya bisa pingpong, bisa volley, bisa badminton, bisa bola kaki, semua bisa. Ya, nggak jago, tapi bisa semua. Lain sama anak-anak sekarang. Kenapa itu terjadi? Karena dulu nggak ada gangguan. Ya olahraga jadinya. Ya kan? Anak sekarang kalau dia suka sesuatu ya udah itu aja. Yang lain nggak ada waktu. Padahal dalam stillness, dalam keheningan, kita mulai mengetahui suara mana yang selama ini menentukan identitas kita. Jadi di dalam keheninganlah kita bisa mendengar suara yang menentukan identitas kita. Suara keluarga kah? Suara bos kah? Siapa yang mimpi kadang-kadang dimarahin bos? Itu suara bos yang masuk dalam kepala ya. Suara masyarakat kah? Suara masa lalu kah? Suara kegagalan kah? Suara media sosial kah? Atau suara Allah? Coba kita renungkan sebentar. Kalau kita punya waktu di dalam keheningan, suara apa yang muncul di kepala kita? Jadi stillness bukan sekadar tidak berbicara. Stillness adalah menciptakan ruang supaya suara Allah kembali menjadi suara yang paling keras dalam hidup kita. Itulah keheningan yang kita perlukan. Terus terang ini makanya menjadi renungan buat saya. Sometimes I think we need to slow down. Saya orang yang ya mungkin yang saya lihat beda dengan orang yang ini bukan mengagungkan pendidikan di luar negeri Pak ya. Tapi yang saya lihat beda dengan anak buah saya, kolega saya yang dulu bekerja ya. Walaupun dia tamat ITB ya. Kedisiplinan itu kurang ya. Bagi kita yang pernah hidup sekolah di luar negeri, jadwal itu apa? Ya kita di sana nggak bisa nggak ngikutin jadwal. Kalau busnya datang 9.05, kita datang 9.07, ya tinggal, ya kan? Nggak ada. Ya. Kami pernah tinggal di Inggris ya. Istri saya belum pernah tinggal di luar negeri dulu. Kaget dia lihat jadwal bus, ya 9.17, 10.41, wih sampai begini ya. Itu di tempat menunggu busnya ditulis. Ini apa maksudnya? Saya bilang nanti lihat, pas itu. Kebetulan rumah kita atau apartemen kita dekat ke itu. Kita 10.41, 10.40 datang, berdiri, strat busnya. Wih, luar biasa. Itu zaman tahun 2006. Belum ada AI, belum ada HP yang canggih ya. Nah, justru orang-orang seperti saya dan mungkin sebagian kita yang memerlukan apa? Sometimes we need to slow down. Embrace stillness. Listen what voice that really impact you. Kita orang-orang yang sibuk, yang punya banyak karya. Mungkin ini luxury bagi kita. But that is the problem. Because we are seeking approval. We are not seeking acceptance. Bukan hanya ujian pertama tadi yang dihadapi Yesus. Ada ujian kedua. Kemudian Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Tadi dari stillness sekarang dibawa ke crowd. Ya. Bubungan bait Allah berarti di tengah keramaian, di tengah kota ini, ya, di Yerusalem.
Kalau kita baca Matius 4 ayat 5 sampai 7, gak cukup waktu untuk membacanya. Tapi dikatakan pencoba itu atau setan berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Masih tetap meragukan identitas. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Nah ini sebenarnya ruang untuk bisa terkenal. Ya kan? Di tengah kota, di hubungan bait Allah, terjun, nggak apa-apa. Pasti orang akan bertepuk tangan luar biasa. Jamin kalau Yesus melakukan ini, semua orang langsung minta dibaptis pasti. Tempat strategis, bait Allah, orang banyak melihat. Ya. Kalau malaikat datang menyelamatkannya, apa yang terjadi? Instant recognition. Kalau zaman sekarang muncul di TikTok pasti. FYP. Pasti FYP kan. Tiba-tiba 1 juta orang follow, 2 juta, 10 juta. Waduh. Kalau Yesus punya akun TikTok, ini kesempatan nih. Ya kan, buat konten yang sekali buat, pasti mantap. Semua orang akan berbicara tentang Yesus. Tapi apa, sahabat OCC? Yesus menolak. Dia menolak. Kenapa? Karena orang yang secure dalam acceptance tidak perlu menciptakan spektakel, tontonan yang megah untuk mendapatkan approval. Karena orang yang aman di dalam acceptance tidak perlu menciptakan sesuatu yang heboh untuk mendapatkan approval. Kita mungkin tidak melompat dari bait Allah. Bagi yang agak berumur, mungkin 2005 kali ya. Saya waktu itu lagi bekerja di Indosat, saya launching Star One. Gak tahu ada yang ingat gak apa yang kami lakukan. Kami undang pemanjat Prancis untuk manjat gedung Indosat 26 lantai. Di cover oleh TV. Deg-degan juga saya. Ternyata satu hal yang kami nggak perhitungkan, di Indonesia itu jam 10 udah agak panas. Jadi waktu dia naik itu, udah panas kaca dan besi ya, hampir dia jatuh sebenarnya. Duh kalau dia jatuh matilah gue. Saya direktur marketing waktu itu. Bad publicity ya. Tapi mungkin versi modernnya dari soal meloncat ini, kita ingin terlihat sukses. Kita ingin terlihat bahagia. Siapa yang nggak mau terlihat bahagia? Kita harusnya bahagia, bukan terlihat bahagia ya. Bukan hanya karena untuk konten ya. Kita ingin terlihat penting. Kita ingin terlihat sibuk. Kita ingin terlihat rohani. Kita ingin terlihat mempunyai keluarga sempurna. Apalagi di gereja ya. Tadi di mobil masih berantem. Tapi masuk sana, senyum ya. Padahal di mobil masih ribut tadi. Ribut biasanya karena istri kelamaan. Ya. Dan sekarang teknologi membuat kita mampu membangun versi diri kita yang ingin kita tunjukkan kepada dunia. Ya. Dunia sosial, media sosial bisa membuat kita seperti apa yang kita ingin bayangkan. Masalahnya adalah ketika apa yang orang pikirkan tentang saya menjadi lebih penting daripada siapa saya sebenarnya di hadapan Allah. Itu yang menjadi masalah. Ya. Nah ini sering mungkin kepada pembicara, pengkhotbah yang mantap ya. Apakah yang dilihat itu Guntur Siboro atau message-nya? Ya, saya nggak terkenal, tapi yang terkenal lah. Ya. Mungkin Gilbert Lumaindong atau siapa. Ya. Orang ngejar dia kemana-mana khotbah. Tapi yang terlihat ketika pulang, yang terlihat dia atau yang terlihat Yesus. Dan saya mohonkan kalau Bapak, Ibu, sahabat OCC, tersihir oleh saya, berarti ada yang salah. Mudah-mudahan gak tersihir oleh saya ya, karena rambut saya gak ada ya. Tapi message hari ini yang menjadi renungan kita.
Coba tanyakan kepada diri kita. Apakah ada keputusan yang saya buat, terutama karena saya ingin orang lain melihat saya dengan cara tertentu? Kalau jawaban iya, mungkin approval sudah mulai mengambil tempat yang terlalu besar. Mari kita renungkan. Kalau iya, kalau kita ingin mendapat applause, we are seeking for approval. We are not seeking for acceptance. Yang ketiga, apa pencobaan yang ketiga? Apa Bapak Ibu? Iya. Kalau kau sembah ini semua jadi milikmu. Kerajaan dunia diperlihatkan kepada Yesus. Pesannya sederhana. You obey me, this is for you. Sekarang bukan lagi soal roti. Tadi batu jadi roti. Bukan lagi perhatian. Tapi power, achievement. Itu yang menjadi pencobaan buat Yesus. 3 godaan ini tadi, apa yang saya inginkan, apa yang orang lain pikirkan, apa yang sudah saya capai. Inilah godaan kehidupan modern saat ini. Appetite, apa yang saya inginkan. Applause, apa yang orang pikirkan tentang saya. Achievement, apa yang sudah saya capai. Ketiganya bukanlah sesuatu yang jahat. Bukan. Ya, ada pertanyaan. Being a Christian, is it wrong to be ambitious? Bukan jahat mereka. Makan tidak salah. Pengakuan tidak selalu salah. Prestasi tentu tidak salah. Yang menjadi masalah adalah ketika hal tersebut menjawab pertanyaan, siapa saya? Kalau ini kita lakukan semua untuk menjawab pertanyaan siapa saya, itulah yang menjadi masalah. Karena itu Yesus menjawab dengan kembali kepada Allah. Intinya, biarlah Allah yang menjadi pusat. Karir boleh berubah, jabatan boleh berubah. Bisnis bisa berhasil atau gagal. Popularitas bisa datang dan pergi. Tubuh bisa menjadi tua. Ya, saya udah 61 tahun, tapi kalau main futsal masih boleh lah sama umur 20 ya. Walaupun sudah tua ya. Anak-anak bertumbuh dan pergi. Bahkan pelayanan kita suatu hari akan dilanjutkan oleh orang lain. Tapi ada satu yang tidak berubah. Siapa kita di hadapan Allah. Mari kita perhatikan ilustrasi ini. Bayangkan ada sebuah kursi dengan tulisan approval. Setiap pagi kita duduk di kursi ini menunggu orang lain memberikan keputusan tentang nilai kita. Bos memuji, kursinya terasa nyaman, customer komplain, kursinya mulai bergoyang. Posting banyak likes, nyaman duduknya. Kita senang. Ada komentar negatif di akun media sosial kita, kita gelisah. Anak berhasil, kita merasa menjadi orang tua yang hebat, nyaman duduk di sini. Anak bermasalah, kita merasa gagal. Bahkan sering kita, ini turunan kamu sih. Si istri bilang gitu ke suami, suami bilang begitu kepada istri ya. Bayangkan hidup puluhan tahun di kursi seperti ini. Kursi approval. Capek nggak? Capek. Melelahkan. Tuhan menawarkan kursi yang berbeda. Kursi acceptance. Bukan berarti kita berhenti belajar. Bukan berarti kita kebal terhadap kritik. Bukan berarti kita menjadi arogan. Justru sebaliknya. Ketika kita dipuji, terima kasih. Itulah duduk di kursi acceptance. Tapi ini bukan identitas saya. Pujian tidak mendefinisikan siapa saya. Ketika dikritik, saya akan evaluasi dengan sehat tanpa kehilangan harga diri. Sering kita tersinggung, baper kalau dikritik? Sering. Gak apa-apa, terima. Evaluasi dengan sehat tanpa kehilangan harga diri. Jangan tersinggung. Dan kritik tidak menghancurkan identitas saya. Ketika berhasil, saya bersyukur. Tapi keberhasilan bukan identitas saya. Ketika ada gagal, saya akan belajar.
Tapi kegagalan bukan identitas saya. Memang enak diomongin. Sulit dilaksanain. Enaknya jadi pembicara kan ngomongin doang. Tapi ini tadi renungan buat saya juga ya. Saya sudah belajar banyak juga sih. Bagaimana berdiam diri ketika dikritik ya. Kalau dulu masih muda, waduh, langsung susun jawaban. Ya. Kalau sekarang ya udah, mungkin benar, mungkin enggak. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Gitu juga ya. Sahabat OCC, kita sudah melihat tadi bagaimana pengalaman Yesus ya dengan 3 pencobaan tadi, seeking for acceptance, not seeking for approval. Nah, bagi kita yang hidup sekarang, apa langkah praktis yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita bicara langkah praktis. Dan ini sesuai dengan tema OCC pada bulan ini. Start with stillness. Sebelum membuka dunia setiap pagi, berikan beberapa menit untuk Tuhan. Berat ya? Saya pagi-pagi juga yang pertama saya jangkau adalah HP. Lihat ada WhatsApp nggak semalaman. Nah kalau hari Minggu pagi lebih lagi. Karena saya penggemar Arsenal ya, jadi lihat wah skor gimana tadi malam. Karena saya suka bola, tapi lebih suka lagi saya tidur. Jadi kalau Arsenalnya main jam 2 ya nggak nonton saya. Pagi-pagi buka, menang. Dan saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya nonton sering kalah, jadi nggak usah nonton. Ya. Mari kita jangan mulai hari dengan WhatsApp, jangan mulai dengan email, jangan mulai dengan berita, jangan mulai dengan Instagram. Mulailah dengan diam dan hening. Tidak harus 1 jam. Coba 10 menit aja. Maybe it feels like forever ya. Ya kan? Sekarang kalau nunggu nggak ada HP, nunggu di mana? Aduh, susah ya. Tapi kalau ada nunggu HP, ada HP, nunggu apapun antrian panjang pun enggak masalah. Ya. 10 menit may looks like forever. Tapi mari kita coba. I will try. And I think you should try also. Katakan, Tuhan, sebelum saya mendengar apa yang dunia katakan tentang saya hari ini, di media sosial, di WhatsApp, di lain-lain, saya ingin mendengar Engkau. Bahkan mungkin tidak perlu baca firman Tuhan. Meditasi. In stillness. Kalau perlu baca sedikit firman boleh. Tapi diam. Diam. Berdoa. Ingat siapa kita di hadapan Tuhan. Start with stillness. Kadang-kadang teman kita yang muslim perlu kita tiru. Ya, bangun jam 4, ya, sholat subuh, merenung. Kita kadang-kadang meremehkan apa yang mereka lakukan. Tapi I think they're trying to find waktu yang hening untuk bertemu dengan Tuhannya. Ya. Bahkan mungkin kita tahu teman-teman kita yang muslim ada namanya sholat tahajud ya. Tengah malam. Ya, jam 1 mungkin ya. I'm not saying we should follow them. But I think we should appreciate giving sometimes in stillness. Amin. Mudah tapi susah. Kalau di rumah kami ada istri saya yang selalu bangun pagi dan berdoa. Jadi saya bilang beliau pendoa ya. Kalau suaminya, anak-anaknya malas ya istri, paling ibunya. Paling enggak ada dalam satu keluarga adalah yang seperti ini ya. Find stillness. Ya. Yang kedua, identify your approval trigger. Jadi kalau ada keinginan hati untuk di-approve, identifikasi. Ya. Kalau ada pingin di-applause, apa sih yang men-trigger kita untuk melakukan itu? Kenali kapan kebutuhan approval itu paling kuat.
Apakah ketika orang lain ada dipromosikan, wah kita langsung, wah kok dia yang dipromosikan? Kalau gitu saya harus menunjukkan sesuatu yang lebih. Apakah di-trigger oleh keberhasilan teman? Apakah di-trigger kita udah posting gak ada yang respon? Ini kenapa nih? Ya. Sampai akhirnya kita pasang meta ads ya. Beli supaya bisa dilihat orang lebih banyak ya. Apakah ketika bos kita tidak menghargai pekerjaan kita, kita harus tampil lebih lagi supaya dihargai. Atau ketika pasangan tidak memberikan penghargaan yang kita harapkan. Atau ketika anak kita tidak membuat kita bangga. Atau ketika pendapat kita tidak didengar. Dalam rapatkah? Ya, dalam pergaulankah? Ketika kita ngomong orang langsung cari topik yang lain. Ketika trigger ini muncul, keinginan untuk di-approve tampil ini muncul, jangan langsung bereaksi. Berhenti. Tanyakan, mengapa sih ini begitu mengganggu saya? Kadang masalahnya sebenarnya bukan kejadian tersebut. Masalahnya adalah kejadian itu menyentuh kebutuhan kita untuk merasa berharga. Sahabat OCC, yang paling penting adalah berharga di mata Tuhan. Bukan berharga di mata suami, istri. Bukan berarti kita tidak perlu untuk perform ya. Tapi mari kita sadari kita berharga di mata Tuhan. Nggak perlu jungkir balik untuk supaya bisa di-approve. Itu yang kedua. Yang ketiga, di sini yang ketiga. Separate feedback from identity. Ini sangat penting. Living from acceptance bukan berarti saya tidak peduli pendapat siapapun. Bukan berarti itu ya. Itu bukan security. Itu bisa menjadi arrogance. Kita tetap membutuhkan feedback. Kita tetap perlu dikoreksi. Tetapi bedakan. Feedback berbicara tentang sesuatu yang saya lakukan. Identity berbicara tentang siapa saya. That's two different things. Feedback tentang apa yang saya lakukan. Identitas bicara tentang siapa saya. Orang bisa berkata prestasi Anda kurang bagus. Artinya Anda bukan manusia gagal. Seorang bisa berkata keputusanmu salah. Artinya bukan kamu tidak berharga. Kita bisa gagal dalam sesuatu tanpa menjadi failures. Yang keempat. Ini paling susah ini. Do something good that nobody knows. Kita maunya dicatat orang. Direcognize orang. Ini latihan spiritual yang sangat kuat tapi susah. Lakukan sesuatu yang baik minggu ini dan jangan ceritakan kepada siapapun termasuk istri atau suami Anda. Bantu seseorang, berikan sesuatu, telepon orang yang kesepian, doakan seseorang, layani seseorang. Jangan di-post. Ya, kalau kita bantu orang, post biasanya kan. Bahkan ketika orang yang nerima, shot di foto. Jangan berharap ucapan terima kasih. Mengapa? Karena kita sedang melatih jiwa kita berkata, nilai dari apa yang saya lakukan tidak bergantung kepada siapa yang melihat. Karena yang paling penting adalah dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan omnipresence, dia bisa melihat. Dia nggak perlu cek-cek akun media sosial kita. Guntur ngapain hari ini? Nggak perlu. Ya Pak. Dia nggak perlu ilmu digital marketing, nggak perlu. Nggak perlu diposting untuk dia cek. Sahabat OCC yang dikasih Tuhan. Perjalanan Yesus dalam Matius 3 dan 4 tadi memberikan sebuah pola yang sangat indah. Ketika dia dibaptis, Bapa berkata, engkau anakku yang kukasihi. Ketika Yesus di wilderness, di gurun, dunia berkata, kalau benar demikian buktikan. Bukankah itu juga perjalanan kita? Tuhan berkata, engkau berharga. Dunia berkata, buktikan. Tuhan berkata, engkau dikasihi. Dunia berkata, berapa pencapaianmu? Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Dunia berkata, buat semua orang terkesan. Dan setiap hari kita harus memilih suara mana yang kita ingin dengar dan kita percaya. Embrace stillness.
supaya kita bisa mendengar suara Tuhan terang benderang. Kalau tidak, kita akan mendengar suara-suara yang menuntut kita untuk membuktikan. Karena itu mungkin salah satu disiplin spiritual paling penting di zaman kita bukanlah doing more, tetapi stopping long enough to remember who we are. Ya, kita di pekerjaan di mana-mana diminta untuk produktivitasnya meningkat, doing more. Tapi pesan hari ini, stop long enough to remember who we are. Berhenti cukup lama untuk mengingat siapa kita. Berhenti cukup lama untuk mendengar kembali suara Allah. Berhenti cukup lama sampai kita tidak lagi membutuhkan tepuk tangan dunia untuk mengetahui bahwa hidup kita berharga. If no one give applause, that is fine. Sahabat OCC yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita diam sejenak. Tidak perlu melihat orang di sebelah kita. Tanyakan 3 pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Approval siapa yang paling saya kejar saat ini? Apa yang paling saya takut kehilangan karena saya merasa itu menentukan nilai diri saya? Dan yang terakhir ketiga, bagaimana hidup saya akan berubah kalau saya sungguh percaya bahwa nilai saya di hadapan Allah tidak ditentukan oleh performance saya? Mari coba 3 pertanyaan tadi, saya akan ulangi, kita diam sejenak 20 detik untuk merenungkannya. Approval siapa yang paling saya kejar saat ini? Apa yang paling saya takut kehilangan karena saya merasa itu menentukan nilai diri saya? Bagaimana hidup saya akan berubah kalau saya sungguh percaya bahwa nilai saya di hadapan Allah tidak ditentukan oleh performance saya? Mari kita hening sejenak 10 detik, 20 detik untuk merenungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita datang dengan keberhasilan. Mungkin kita datang dengan kegagalan. Mungkin sedang dipuji banyak orang. Mungkin sedang merasa tidak dihargai. Mungkin karir sedang naik. Mungkin justru sedang kehilangan arah. Tapi kabar baiknya adalah kita tidak perlu memenangkan approval manusia untuk menjadi layak menerima kasih Allah. Dan ketika acceptance dari Allah menjadi fondasi identitas kita, sesuatu berubah. Kita tetap bekerja keras, tapi tidak lagi diperbudak oleh pencapaian. Kita tetap menerima kritik, tapi tidak dihancurkan oleh kritik. Ketika kita menikmati pujian, tapi tidak kecanduan pujian. Kita tetap ingin berhasil, tapi kegagalan kita tidak lagi menentukan siapa kita. Kita bisa melayani tanpa harus dikenal. Kita bisa memberi tanpa harus dilihat. Kita bisa hidup tanpa terus-menerus membuktikan diri. Karena akhirnya kita memahami, I don't work for acceptance. I work from acceptance. Saya tidak hidup supaya diterima. Saya hidup karena saya telah diterima. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kebebasan terbesar yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kita hidup karena Tuhan sudah menerima kita. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan